Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hari ini berkenan meluangkan waktunya mengikuti webinar dari kami dari Central System Consulting yang berjudul terkait dengan kewajiban dan fungsi laporan keberlanjutan. Pastinya mungkin ada beberapa yang masih belum familiar dengan laporan keberlanjutan, meskipun saya yakin juga ada juga beberapa yang sudah familiar atau mungkin sudah diwajibkan atau mungkin sudah diminta oleh lembaga tertentu untuk melaporkan laporan keberlanjutannya. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Syakbani Abdullah Amir ya, Bapak Ibu bisa dipanggil Bani. Mungkin ada beberapa juga peserta di sini yang sudah familiar dengan saya sebagai klien saya, mungkin ada juga mungkin yang belum kenal atau belum pernah berinteraksi dengan saya. Seperti yang tema hari ini akan kita sampaikan, itu terkait dengan kewajiban dan fungsi laporan keberlanjutan. Nanti kita akan membahas terkait apa sebetulnya laporan keberlanjutan, apa hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, dan yang pastinya nanti ada beberapa institusi yang diwajibkan atau lembaga-lembaga yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Ada juga yang belum diwajibkan, namun sebetulnya apa sih manfaatnya kalaupun saya belum diwajibkan tapi saya mau menyusun laporan keberlanjutan. Ini nanti ada hubungannya dengan laporan keberlanjutan. Materi yang akan kami sampaikan hari ini ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan pengertian pembangunan berkelanjutan. Nanti sebelum kita masuk ke laporan keberlanjutan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa sebetulnya pembangunan berkelanjutan dan apa peranan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan. Topik yang kedua nanti yang akan kami sampaikan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal disingkat dengan PPB atau secara globalnya biasa dikenal dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Topik yang ketiga nanti saya akan menyampaikan terkait dengan laporan keberlanjutan tersendiri, apa pengertiannya, meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Diwa pengertian dari laporan keberlanjutan. Yang keempat nanti saya akan menyampaikan terkait dengan fungsi laporan keberlanjutan buat perusahaan Bapak Ibu semuanya. Yang kelima, kewajiban laporan keberlanjutan di Indonesia. Yang keenam, penjelasan singkat mekanisme penyusunan laporan keberlanjutan. Dan yang terakhir nanti saya juga akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip laporan keberlanjutan. Jadi nanti ada prinsip yang memang harus Bapak Ibu pahami sebelum menyusun laporan keberlanjutan, agar laporan keberlanjutannya betul-betul powerful dan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Nah, ini nanti isi materi yang akan saya sampaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Diwa, bahwa kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat ya, meskipun materi sedang berjalan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk saja ke pembangunan berkelanjutan. Kita seringkali mendengar bahasa-bahasa yang disampaikan oleh berbagai lembaga, pemerintah ataupun institusi lain, bahwasanya kita harus mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita harus bagaimana caranya organisasi kita dalam melakukan berusaha harus ikut mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun kita harus pahami terlebih dahulu sebetulnya apa itu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga sudah dijelaskan penjelasannya atau pengertiannya, di mana pengertiannya menurut undang-undang adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Nah, ini ada tiga hal yang menjadi fokus atau perpaduan dari ketiga hal ini, yaitu antara aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, ini adalah perubahan sudut pandang. Kalau dulu pembangunan itu selalu sektor yang diutamakan adalah ekonomi, gitu kan, economic development. Namun di era saat ini kita harus memiliki fokus ketika kita melakukan pembangunan, harus memikirkan bagaimana caranya pembangunan yang kita lakukan dari sektor apapun, dari sektor manufaktur,
migas, dan lain sebagainya, kita harus memikirkan bagaimana caranya kita membuat satu kegiatan yang bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang kita lakukan bukan hanya sekedar untuk faktor ekonomi saja, tapi kita juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi dampak dari kegiatan kita. Karena setiap kegiatan pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya pembangunan yang kita lakukan itu dampak terkait dengan lingkungan, dampak terkait dengan sosial, dampak terkait dengan ekonomi ini, yang negatif kita tekan dan yang positif kita tingkatkan. Sehingga pembangunan yang kita lakukan harapannya sustain atau berkelanjutan. Ini juga mungkin Bapak Ibu seringkali mendapatkan informasi bahwa keberlanjutan atau sustainability terdiri dari 3 triple P, ada yang menyebutnya triple P ya, ada people, planet, dan profit gitu kan. Ada juga yang 5P dan lain sebagainya. Namun prinsipnya sama, yaitu bagaimana cara membuat suatu pembangunan atau membuat suatu kegiatan yang mengedepankan keseimbangan antara faktor lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk pemenuhan kehidupan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu pembangunan, harus mempertimbangkan bagaimana dengan kelanjutan generasi kita. Apakah dengan kita melakukan pembangunan seperti ini, generasi kita yang akan datang bisa terjamin, masih dapat memenuhi hajat hidupnya dengan baik, atau jangan sampai karena pembangunan kita malah justru nanti memberikan beban yang berat untuk generasi kita di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua ketika mau melakukan kegiatan atau ketika melakukan pembangunan. Dan saat ini kepedulian masyarakat secara global ataupun nasional sudah mulai bergeser kepeduliannya ke arah yang berkelanjutan. Bahkan saat ini juga banyak indikator-indikator seperti di Bursa Efek, saat ini sudah ada indikator terkait dengan ESG, Environmental, Social, and Good Governance. Nah, ini kalau saya baca di beberapa media, perusahaan dengan indeks ESG yang bagus, ini akan lebih menarik pasar, kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ada kecenderungan masyarakat saat ini lebih suka dengan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap sosial, bukan hanya dari faktor ekonomik saja. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, nantinya harapannya dengan webinar hari ini Bapak Ibu bisa memahami posisi perusahaan Bapak Ibu saat ini, apakah sudah mendukung pembangunan berkelanjutan atau belum. Dan nantinya harapannya bagaimana perusahaan saya bisa mendukung pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Indonesia atau secara global. Karena pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda global yang ditetapkan di tahun 2015 di bulan September. Ini nanti ada beberapa tujuan yang ditetapkan dengan harapannya bisa tercapai di tahun 2030 ya Bapak Ibu ya, terkait dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga pergeseran dari kalau dulu kita mengenal adanya MDGs ya, Millennium Development Goals. Kalau dulu tujuannya hanya ada 8. Kalau nanti terkait dengan pembangunan berkelanjutan, ada 17 tujuan yang ditetapkan secara global. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menetapkan konsep pembangunan berkelanjutan, kita harus memikirkan atau bagaimana membuat suatu keseimbangan dalam kegiatan kita, dalam usaha kita, bagaimana kinerja sosial perusahaan, bagaimana kinerja ekonomi perusahaan, bagaimana kinerja lingkungan perusahaan, yang pastinya kinerja-kinerja tersebut yang berkaitan atau yang terdampak atau bahkan yang memberikan dampak terhadap organisasi kita. Jadi prinsipnya pembangunan berkelanjutan yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam suatu kegiatan atau dalam suatu perusahaan adalah yang berkaitan dengan konteks organisasi Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mungkin pernah baca ya dari tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa ini tujuannya banyak sekali nih gitu kan. Terus bagaimana perusahaan saya ikut berpartisipasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, nanti juga saya sampaikan tidak semua tujuan tersebut Bapak Ibu harus jalankan. Namun yang pastinya adalah tujuan yang berkaitan dengan konteks organisasi Bapak Ibu semuanya.
seberapa pengaruh perusahaan saya terhadap faktor sosial, seberapa pengaruh perusahaan saya terhadap faktor ekonomi, dan seberapa pengaruh perusahaan saya terhadap faktor lingkungan. Bagaimana kami bisa menekan dampak-dampak yang negatif dari 3 faktor tersebut, dan bagaimana kita bisa meningkatkan dampak-dampak yang positif dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu semuanya perusahaannya ikut mendukung terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini dari interaksi antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan, kita tidak terlepas dari tujuan pembangunan berkelanjutan, atau kalau di Indonesia itu dikenal dengan TPB. Kalau secara global dikenalnya dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini yang tadi saya sampaikan, ada 17 tujuan yang ditetapkan secara global. Ini konvensi PBB di tahun 2015 menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17, yang pertama adalah no prosperity atau terkait dengan tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi layak, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi dan infrastruktur, 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem lautan, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir terkait dengan tata kelola yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 tujuan ini yang ditetapkan tadi saya sampaikan di bulan September tahun 2015, harapannya bisa tercapai di tahun 2030 ini secara global. Namun Indonesia ada sedikit perbedaan untuk pencapaian tujuannya, itu harapannya bisa tercapai di tahun 2045. Nah, tujuan yang ada di dalam TPB itu gitu ya. Kalau misalkan bilang bahwa kita mau pengennya begini, tapi kita juga nggak punya dukungan dari mana-mana kan, saya ngomong sendirian. Satu lagi nih yang perlu dicegah adalah. Oke, saya lanjutkan. Oke, mungkin terpencet ya, Bapak Ibu ya. Saya sampaikan kembali, ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan secara global ya. Dari berbagai negara, ada sekitar 190 negara yang menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Pastinya ketika Bapak Ibu ingin mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau ikut berperan dalam bagaimana caranya perusahaan saya atau organisasi kami ingin mensukseskan pembangunan berkelanjutan, nanti Bapak Ibu harus menetapkan Bapak Ibu bisnisnya di bidang apa. Apakah di bidang pelatihan, apakah di bidang industri, apakah di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu harus tetapkan terlebih dahulu. Yang pastinya nanti antara satu tujuan dengan tujuan yang lain ada keterikatan. Jadi tidak serta-merta bahwa hanya satu, oh ini tanpa kemiskinan, berarti saya hanya melakukan poin satu. Tidak seperti itu. Tapi nanti ada keterkaitan antara tujuan yang satu dengan tujuan-tujuan yang lain. Nanti dari setiap tujuan tersebut ada sasaran dan target dan ada indikator-indikator yang ingin dicapai oleh masing-masing negara. Nanti Indonesia sendiri juga menetapkan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, apa sasarannya, apa targetnya, dan apa indikatornya. Jadi secara prinsip sebetulnya TPB ini adalah kesepakatan dari berbagai negara untuk mencapai bersama bagaimana caranya bumi ini bisa berkelanjutan. Kita membuat suatu usaha, membuat suatu kegiatan, melakukan pembangunan, gimana caranya generasi-generasi yang akan datang juga masih bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, tidak habis pada generasi saat ini. Nah, ini nanti yang akan dipertimbangkan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa TPB atau SDGs yang tadi saya sampaikan yang ada 17 ini merupakan agenda global atau kebijakan global yang disepakati oleh kurang lebih dari 190 negara. Salah satunya perwakilannya adalah dari Indonesia, menyepakati untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari global policy tersebut, masing-masing negara membuat kebijakan, membuat aturan
bagaimana caranya Indonesia bisa mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, ini sebetulnya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab nasional. Secara prinsip ya Bapak Ibu ya, bukan tanggung jawab secara prinsip bukan tanggung jawab oleh perusahaan. Namun nanti harapan dari pemerintah, harapan dari kebijakan nasional ini, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya. Butuh peranan dari stakeholder, butuh peranan dari pihak-pihak berkepentingan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi pemicu untuk peningkatan pembangunan berkelanjutan. Ada di level berapa nantinya Indonesia ketika semua stakeholdernya ikut berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ini harapannya nanti dari kebijakan nasional ini turun ke kebijakan dari setiap organisasi atau kebijakan dari bisnis Bapak Ibu. Oh, nasional ini memiliki kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya punya bisnis, peranan apa yang bisa saya sampaikan atau peranan apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu semuanya, Indonesia saat ini indikator pembangunan berkelanjutannya itu ada di ranking 101 dari 190 negara yang tergabung dalam PBB ya untuk pembangunan berkelanjutan. Itu saat ini kita masih ada di urutan nomor 101. Artinya apa? Artinya masih membutuhkan banyak dukungan, masih membutuhkan banyak peranan dari berbagai stakeholder, dari para akademisi, dari para industri dan lain sebagainya untuk bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang harusnya nanti Bapak Ibu bisa sampaikan informasinya ke rekan-rekan bisnis atau ke manajemen Bapak Ibu semuanya untuk gimana caranya perusahaan Bapak Ibu semuanya bisa ikut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini sudah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017. Ini tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang ikut mensepakati dan siap berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini agendanya harapannya bisa tercapai di tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang selanjutnya disebut dengan TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Ini sepertinya kalau secara global penetapan tujuannya itu setiap 15 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya ada Millennium Development Goals itu dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Nah, ini dari tahun 2016 sampai 2030 ada SDGs. Kalau dulu di Millennium ada 8 tujuan, kalau di tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini ada 17 tujuan. Di dalam pasal 2 di Perpres tersebut dinyatakan bahwa TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini sebetulnya tujuannya mulia, bahwa kita semua dari berbagai negara berkumpul untuk menetapkan tujuan-tujuan tersebut. Tujuannya baik, gimana caranya keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidupnya tetap terjaga, tata kelolanya bagus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tujuan yang mulia ini harapannya tadi bisa mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Di dalam pasal 3-nya terkait dengan sasaran nasional, ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini. Jadi, di dalam peraturan ini ada detail dari tujuan pembangunan berkelanjutan, sasarannya apa saja, terus targetnya apa, indikatornya seperti apa, itu ada di dalam peraturan tersebut. Dan nantinya kalau Bapak Ibu, wah saya punya perusahaan nih, ingin membantu pembangunan berkelanjutan, saya akan melakukan apa? Nah, untuk menetapkan renstra perusahaan Bapak Ibu semua, atau roadmap pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu bisa mengacu dari peraturan tersebut. Seperti itu.
Nah, ini terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan saat ini kalau saya lihat, pemerintah sudah mulai masuk ke sektor terbawah ya, secara pemerintahan di desa-desa saat ini sudah mulai dibentuk desa SDGs gitu kan. Kemarin saya punya beberapa rekan yang kebetulan menjadi kepala desa, mulai mendapatkan pelatihan atau seminar SDGs gitu kan. Jadi dari desa-desa tersebut bisa berperan apa di dalam mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini kalau sampai sektor terbawah atau di apa namanya di level terbawah dalam pemerintahan aja sudah mulai peduli terhadap SDGs, harapannya Bapak Ibu semua dari pelaku usaha sudah mulai mempertimbangkan untuk dapat membantu mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nih. Indonesia yang di dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutannya ini dikomandoi atau dipimpin oleh Bappenas menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada 17 tersebut ke dalam 4 pilar ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pilar pembangunan lingkungan, yang kedua ada pembangunan ekonomi, yang ketiga pembangunan hukum dan tata kelola, dan yang keempat ada pilar pembangunan sosial. Jadi meskipun tadi elemennya ada 3, ada sosial, ekonomi, lingkungan, namun ada yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan hukum dan tata kelola yang perlu dipertimbangkan di dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nanti masing-masing pilar tersebut memiliki kelompok dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini yang pertama terkait dengan pilar pembangunan sosial. Ini terdiri dari 5 tujuan ya. Yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, dan 5 kesetaraan gender. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran. Seperti halnya tanpa kemiskinan, kalau Bapak lihat di perpres yang tadi saya sampaikan memiliki 5 sasaran. Ini harapannya untuk bisa mencapai tanpa kemiskinan ada 5 sasaran yang ditetapkan oleh global. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan yang di bawah standar tertentu. Kalau secara globalnya itu ketika penghasilan kita per harinya itu 1,9 US dollar, itu per kapita ya. Namun kalau untuk Indonesia ada indikator yang berbeda untuk menetapkan garis kemiskinannya atau kemiskinan yang ekstrim tersebut. Yang kedua, sasaran untuk mencapai tanpa kemiskinan adalah mengurangi kemiskinan setidaknya setengah proporsi. Setengah proporsi itu nanti dari data kemiskinan yang ada di Indonesia, misalkan ternyata dari data angka kemiskinannya adalah 2 juta sekian. Nah, gimana caranya tahun 2030 setengah proporsi tersebut terkurangi. Baik proporsi laki-lakinya yang miskin, wanitanya miskin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sasaran untuk pencapaian tanpa kemiskinan adalah perlindungan sosial yang tepat bagi semuanya. Terus yang keempat, hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain. Dan yang terakhir adalah mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekosistem terkait dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Ini harapannya adalah tanpa kemiskinan ini ketika ada kejadian-kejadian ekstrim terkait dengan iklim dan lain sebagainya atau terkait dengan bencana, ini kita tidak terlalu terpengaruh terhadap faktor kemiskinan tersebut. Yang kedua, tujuan tanpa kelaparan. Tujuan tanpa kelaparan ini kalau secara global ditetapkan 5 sasaran untuk mencapai tanpa kelaparan. Yang pertama itu adalah kelaparan dan menjamin akses bagi semuanya. Karena saat ini, contoh saja di Indonesia, masih banyak masyarakat-masyarakat yang kesulitan akses untuk mendapatkan pangan, gitu kan. Ada yang kesulitan akses mendapatkan pangan, ada juga yang karena harganya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Sehingga harapan dari tahun 2030 adalah kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Harapannya semua orang bisa mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan bahan pokok atau bahan makanan. Sasaran yang kedua yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, gitu kan. Kekurangan gizi. Maka ada beberapa isu yang kemarin sempat ramai ya, kekurangan gizi, ada juga stunting dan lain sebagainya nih harapannya mulai dihilangkan.
Sasaran yang ketiga adalah menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil. Ini juga menjadi salah satu pendukung tujuan tanpa kelaparan. Yang keempat, sistem produksi pangan yang berkelanjutan. Dan yang kelima adalah keragaman genetik, benih hewan, dan tanaman. Nah, ini kalau dulu kita, kalau menurut saya bukan kesalahan ya, tapi mungkin ada kebijakan yang kurang tepat, ada keseragaman pangan gitu kan. Di beberapa daerah diminta untuk menanam padi gitu kan. Akhirnya yang pangan lokal yang seharusnya bisa dikembangkan tergeser atau tergerus dengan kewajiban menanam padi. Padahal kalau secara prinsip dengan beragamnya bahan pangan ini bisa menjadi ketahanan pangan untuk wilayah tersebut. Nah, justru ini menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu keragaman genetik benih hewan dan tanaman. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan ya. Saat ini keragaman Indonesia itu sebetulnya kita ada di memiliki bonus secara geografis dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi negara yang mega biodiversity dengan keanekaragaman yang sangat besar. Namun karena kelalaian kita semuanya, sehingga banyak hewan ataupun tumbuhan yang mulai punah. Itu sebenarnya kerugian bagi kita. Tadi saya disampaikan, saya dari Unsud, asli saya dari Purbalingga, Purwokerto. Dulu ada padi di sana yang sangat spesifik ya, namanya padi grendeng yang rasanya sangat sangat enak, punel dan lain sebagainya. Tapi saat ini yang banyak mengembangkan malah dari negara-negara tertentu yang memang sangat peduli terhadap keragaman bahan pangan tersebut. Nah, ini juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Tujuan yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Di ketiga tujuan ini ada 8 sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengurangi rasio angka kematian ibu, gitu ya. Nah, ini rasio angka kematian ibu di Indonesia juga termasuk yang cukup tinggi ya, terutama pada saat melahirkan. Ini harapannya bisa dikurangi. Sasaran yang kedua adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang bisa dicegah. Nah, ini harapannya dari kehidupan sehat dan sejahtera bisa mengakhiri kematian bayi yang baru lahir. Yang ketiga ada mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit lainnya. Ini apalagi bertambah ya saat ini adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, sasaran yang keempat dari tujuan ketiga ini adalah mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular contohnya apa? Kanker dan lain sebagainya. Ini harapannya sepertiga angka kematiannya bisa ditekan. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol. Keenam, akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Ketujuh, cakupan kesehatan universal. Dan ke-8, mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya. Nah, kalau Bapak Ibu perusahaan atau manufacturing yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan kimia, ini juga ikut membantu sasaran ke-8 dalam tujuan ketiga, itu mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, tujuan keempat di dalam pilar pembangunan sosial yaitu pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini kalau Bapak Ibu saat ini memiliki lembaga pelatihan, lembaga training, harusnya ikut atau bisa berperan serta mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Nah, di pendidikan berkualitas ini ada 7 sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah pendidikan dasar dan menengah. Nanti harapannya masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus ada akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, akses yang sama bagi semua. Pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, ini sasaran yang keempat. Yang kelima, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan. Kalau dulu kan ada anggapan bahwa perempuan nggak usah tinggi-tinggi pendidikannya, kan gitu kan. Ini harapannya disparitas ini tidak terjadi, bahwa gender apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Sasaran yang keenam di tujuan yang keempat adalah kemampuan literasi dan numerasi. Yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu terkait dengan sasaran untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas. Yang kelima ada kesetaraan gender. Nah, ini juga di Indonesia kan seringkali ada isu bahwa tadi saya sampaikan misalkan perempuan pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi gitu kan. Itu kadang-kala itu menjadi isu di kita semua. Nah, ini harapannya
tujuan pembangunan berkelanjutan ini betul-betul memberikan peluang yang sama terhadap gender apapun sehingga bisa tercapai kesetaraan gender. Namun yang menjadi fokus di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah perempuan, karena seringkali perempuan menjadi korban kekerasan gender dan lain sebagainya. Dari tujuan kesetaraan gender ini ada 6 sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan. Yang ketiga, menghapuskan semua praktik berbahaya. Yang keempat, mengenali dan menghargai pekerjaan, mengasuh dan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini juga menjadi salah satu sasaran ya. Harapannya kita semua memberikan penghormatan atau menghargai ke ibu-ibu yang mau menjaga anaknya atau menjadi ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga itu juga bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Kita harus betul-betul menghargai wanita atau perempuan yang memilih sebagai ibu rumah tangga. Yang kelima, menjamin partisipasi penuh dan efektif. Dan yang keenam, akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Ini akses universal maksudnya adalah bagaimana caranya kita bisa membuka peluang informasi dan akses semua masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksinya, sehingga tidak terjadi banyak masalah terkait hal tersebut. Nah, ini sasaran yang ditetapkan untuk mencapai pilar pembangunan sosial. Selanjutnya kita masuk ke pilar pembangunan ekonomi. Ini ada 5 tujuan di dalam pilar pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah energi bersih dan terjangkau. Yang kedua, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Ke-10, berkurangnya kesenjangan. Dan ke-17, ini nggak urut ya dari 17 pembangunan berkelanjutan. Ini yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang pertama dari energi bersih dan terjangkau. Dari energi bersih dan terjangkau ini ditetapkan 5 sasaran untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yaitu yang pertama adalah sasarannya energi yang terjangkau, andal, dan modern. Energi yang terjangkau itu saat ini juga masih banyak masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan energi sebagaimana mestinya. Yang kedua, sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah energi terbarukan. Ini juga sudah mulai ramai ya. Banyak perusahaan yang membuat solar panel untuk menghasilkan energi listriknya. Ini juga menjadi salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan untuk energi terbarukan. Yang ketiga, sasarannya adalah efisiensi energi. Yang keempat, teknologi dan riset energi bersih. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan meningkatkan teknologi di negara berkembang. Ini karena tujuannya adalah tujuan global, sehingga sasarannya juga harapannya menyentuh semua negara. Yang selanjutnya, tujuan ke-8, ini terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga terdiri dari 10 sasaran ya Bapak Ibu ya. Ini juga mungkin nggak bisa saya bahas detail satu persatu, karena waktunya juga kita terbatas kalau kita mau bahas setiap sasarannya. Namun singkatnya, dari tujuan ke-8 ini ada 10 sasaran yang ditetapkan, ada pertumbuhan ekonomi, ada produktivitas, diversifikasi peningkatan dan inovasi teknologi, ada kebijakan pembangunan yang mendukung, efisiensi sumber daya, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tujuan ke-9 terkait dengan industri, inovasi, dan infrastruktur, ini terdapat 5 sasaran yang ditetapkan, yaitu harapannya ada infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh. Ini kalau Bapak Ibu usahanya di sektor konstruksi, nah ini mungkin tujuan ke-9 ini akan sangat relevan dengan usaha Bapak Ibu semuanya. Sasaran yang kedua dari tujuan ke-9 ini adalah industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, akses industri dan perusahaan skala kecil, infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. Yang kelima adalah riset dan kapabilitas teknologi. Selanjutnya untuk tujuan ke-10 terkait dengan berkurangnya kesenjangan, ini ada 7 sasaran yang ditetapkan secara global. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan penduduk, inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua. Ini meskipun mungkin antara satu sasaran dengan sasaran yang lain agak berkaitan ya. Ini sasaran terkait dengan pembangunan ekonomi, ada juga hubungannya dengan tanpa kelaparan dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan, memang sasaran yang satu dengan yang lain saling berkaitan.
ketika Bapak Ibu mau menetapkan pencapaian sasaran di satu tujuan, maka harus juga mempertimbangkan sasaran yang lainnya. Sasaran ke-10 tadi ada 7 sasaran. Mohon maaf, tujuan ke-10 ya. Tujuan ke-10 ini ada tujuan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya untuk tujuan ke-17 terkait dengan kemitraan untuk mencapai tujuan, ini ada, wah ini paling banyak nih Bapak Ibu nih, ada 19 sasaran untuk bisa mencapai kemitraan untuk mencapai tujuan. Ada dukungan internasional kepada negara berkembang, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa saya bahas satu persatu. Selanjutnya, pilar pembangunan lingkungan. Nah, ini juga menjadi pilar yang tidak kalah penting ya bagi Bapak Ibu semuanya. Meskipun kegiatan Bapak Ibu semuanya tidak berkaitan langsung atau tidak usaha yang di bidang lingkungan hidup, namun ketika memiliki dampak atau memiliki resiko terhadap lingkungan, juga sebaiknya mempertimbangkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pilar pembangunan lingkungan. Ini ada 6 tujuan dalam pilar pembangunan lingkungan. Yang pertama adalah air bersih dan sanitasi layak. Ini dari tujuan ke-6 ini ada 6 sasaran yang ingin dicapai. Di antaranya ada akses universal dan merata terhadap air minum. Ini juga sama seperti pangan tadi. Masih banyak masyarakat yang kesulitan akses mendapatkan air minum atau mendapatkan air yang layak untuk diminum. Nah, ini. Yang kedua, sasaran untuk mencapai tujuan ke-6 adalah akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas air. Ini meningkatkan kualitas air juga butuh peranan dari Bapak Ibu semuanya, terutama industri-industri yang menghasilkan air limbah. Harapannya air limbah yang dibuang ke lingkungan harus sudah sesuai dengan kualitas air yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Terus sasaran yang keempat di dalam tujuan ke-6 adalah efisiensi penggunaan air, yang kelima pengelolaan sumber daya air terpadu, dan yang keenam adalah melindungi dan merestorasi ekosistem terkait dengan sumber daya air. Selanjutnya terkait dengan tujuan ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, ini juga ada 7 tujuan, 7 sasaran ya, 7 sasaran untuk mencapai tujuan ke-11 ini, ada akses bagi semua perumahan, akses terhadap sistem transportasi, urbanisasi yang inklusif, dan lain sebagainya. Kalau untuk tujuan ke-12 ada 8 sasaran yang ingin dicapai, diantaranya ada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, mengurangi setengah limbah pangan, dan lain sebagainya. Untuk tujuan ke-13, ini juga ada sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini terkait dengan perubahan iklim ya, Bapak Ibu. Saat ini saya yakin sudah sering mendengar terkait dengan isu-isu climate change dan lain sebagainya, apalagi kalau Bapak Ibu menerapkan ISO 14001, salah satu kebijakannya harus mempertimbangkan terkait dengan perubahan iklim. Ini terkait dengan perubahan iklim juga ada 3 sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, ketahanan dan adaptasi, yang kedua, antisipasi perubahan iklim, dan yang ketiga adalah pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembaganya, namun yang berkaitan dengan climate change tersebut. Yang ke-14, tujuan ekosistem lautan, ini juga ada 7 sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya adalah pencemaran laut, melindungi ekosistem laut dan pesisir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tujuan ke-15 adalah ekosistem daratan. Ini untuk ekosistem daratan ada 9 sasaran yang ditetapkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa tata kelola juga menjadi bagian yang tidak kalah penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Ini untuk tujuan ke-16 terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini ada 10 sasaran yang ditetapkan. Di antaranya adalah mengurangi segala bentuk kekerasan, menghentikan perlakuan kejam, mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, dan lain sebagainya. Ini yang ditetapkan sasarannya untuk pencapaian ke-16 tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memikirkan nih, di mana sasaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau relevan dengan perusahaan untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tersebut. Ini bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi saya membahas terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Lalu apa peranan perusahaan atau peranan usaha untuk bisa mensukseskan pembangunan berkelanjutan?
Nah, ini salah satu instrumen keberlanjutan adalah laporan keberlanjutan atau yang biasa dikenal dengan SR atau Sustainability Report. Ini merupakan salah satu instrumen dalam keberlanjutan, bagaimana perusahaan mengungkapkan atau mempublish atau mengumumkan terkait data-data keberlanjutan yang bisa dipertimbangkan atau yang berkaitan dengan perusahaan. Ini meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Diwa, apa sebetulnya laporan keberlanjutan? Laporan keberlanjutan kalau menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017, ini adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK atau lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu peraturan yang memintakan organisasi untuk menyusun laporan keberlanjutan. Kalau definisi yang di atas, ini definisi yang ditetapkan oleh GRI atau Global Reporting Initiative. Ini merupakan salah satu organisasi yang membuat atau menyusun standar laporan keberlanjutan. Di sini dijelaskan bahwa laporan keberlanjutan adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya. Jadi nanti salah satu prinsip dalam laporan keberlanjutan adalah keseimbangan. Bapak Ibu juga diminta nih menyampaikan kontribusi positifnya apa, kontribusi negatifnya apa. Jangan hanya seolah-olah yang positif-positif saja yang Bapak Ibu sampaikan, tapi yang negatif juga perlu Bapak Ibu sampaikan. Namun mungkin dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga tadi yang saya sampaikan bahwasanya harapannya dampak-dampak yang positif bisa ditingkatkan dan dampak yang negatif ditekan agar tidak memberikan pengaruh negatif terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Ini yang pastinya laporan ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tadi jadi ada korelasinya atau hubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang tadi saya sampaikan di atas. Lalu apa fungsinya? Laporan keberlanjutan, gitu kan. Kalau saya menyusun laporan keberlanjutan buat apa? Apa manfaatnya, gitu kan. Nah, ini nanti akan kita kenal ada internal benefit atau manfaat secara internal dan ada juga manfaat secara eksternal. Manfaat secara internalnya yang pertama terkait dengan visi dan strategi. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun laporan keberlanjutan, harapannya mampu membantu organisasi dalam menempatkan kebijakan, dalam menetapkan visi misi yang jelas, strateginya apa, khususnya ke arah konteks yang keberlanjutan secara global. Posisi perusahaan ada di mana, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai tujuan keberlanjutan globalnya nih, peranannya apa, gitu kan. Dan ini juga membantu organisasi untuk menyampaikan kebijakan ke pihak berkepentingan. Dengan kita menetapkan visi dan strategi terkait dengan keberlanjutan, kita bisa mengenalkan ke para stakeholder bahwa ini loh perusahaan kami juga punya visi misi yang jelas dalam ikut mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Di sektor mana atau di bidang apa kami ingin mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, gitu kan. Apalagi tadi saya sampaikan kan bahwa saat ini kecenderungannya mulai banyak pasar atau masyarakat yang peduli terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki ESG index yang bagus, gitu kan, environmental, social, and good governance. Yang selanjutnya fungsi kedua, internal benefit yang kedua, ini terkait dengan manajemen sistem. Dengan kita membuat laporan keberlanjutan, ini harapannya bahwa kita bisa meningkatkan kualitas data laporan kita, gitu kan. Karena kualitas data laporannya bagus, sehingga kita bisa tahu nih, gitu kan, mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita efisiensi, mana yang kita harus hemat, dan lain sebagainya. Karena kita punya data nih, data tahunan yang kita sajikan di dalam laporan keberlanjutan. Nah, ini harapannya dengan kita menyusun laporan keberlanjutan, sehingga kita bisa tahu peluang-peluang untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan data tersebut. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Ini juga bisa menjadi indikator organisasi atau bisa menjadi peringatan dini tentang ada nggak sih masalah yang muncul buat organisasi kita. Berdasarkan dari laporan pembangunan berkelanjutan tersebut, kita bisa melihat resikonya apa nih buat kita.
atau mungkin ada hidden peluang atau hidden opportunity yang bisa kita lakukan atau organisasi lakukan untuk bisa memperbaiki kinerja organisasi. Sehingga ketika kita melaporkan kinerja keberlanjutannya, kita bisa mendeteksi gitu kan, mendeteksi sejak dini sebelum masalah tersebut menjadi bom waktu buat organisasi. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, ketika perusahaan menyusun laporan keberlanjutan, ini juga harapannya bisa meningkatkan motivasi karyawan. Perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang bagus akan membuat karyawan lebih lebih cinta dengan organisasinya atau lebih suka dengan perusahaannya. Atau juga bisa menarik bakat baru. Oh, kayaknya perusahaan itu kinerjanya bagus nih, peduli terhadap lingkungan, peduli juga terhadap sosial. Kemungkinan resiko terkait dengan sosial, ekonomi, dan lingkungannya rendah. Kemungkinan akan sustain, berarti saya masuk ke perusahaan itu aja. Nah, ini biasanya karyawan akan lebih bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi yang bagus. Ini bisa menjadi motivasi tenaga kerja, seperti itu. Ini internal benefit yang disampaikan berdasarkan standar GRI. Selanjutnya ada juga manfaat secara eksternalnya. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Ini harapannya dengan komunikasi yang proaktif dan transparan tentang upaya keberlanjutan Bapak Ibu semuanya, ini menjadi akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat atau stakeholder lain dalam memandang organisasi kita. Ini perusahaannya bagus, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, sehingga akan meningkatkan citra organisasi, meningkatkan citra produk, nama merek, dan reputasi organisasi lainnya. Yang kedua, manfaat secara eksternalnya adalah attracting capital, atau mengurangi resiko melalui manajemen yang keberlanjutan, dan komunikasi dapat membantu kualitas sinyal manajemen yang baik. Ini harapannya ketika kita melakukan pelaporan keberlanjutan, ini karena pasar yang semakin percaya dengan kinerja keberlanjutan organisasi, sehingga menarik modal-modal baru atau pembiayaan yang lebih rendah gitu. Kalau ini karena perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, ya udah saya kasih modal baru nih dengan biaya yang lebih rendah. Itu bisa menjadi manfaat dari laporan keberlanjutan. Yang ketiga, bisa menarik stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Nanti salah satu unsur dalam laporan keberlanjutan itu adalah pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu dengan bisa menarik stakeholder, ini bisa menjadi pembelajaran berkelanjutan dari luar ke dalam ya. Dengan kita meminta masukan-masukan atau menanyakan kepada pihak berkepentingan apa harapan mereka dari strategi keberlanjutannya organisasi. Ini harapannya bisa membangun atau memulihkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Stakeholder bisa banyak ya, bisa customer, supplier, shareholder, dan lain sebagainya. Yang terakhir, manfaat dari organisasi melaporkan kinerja keberlanjutannya adalah pelanggan mencari pemasok yang meminimalkan resiko lingkungan dan sosial. Tadi saya sampaikan kecenderungan masyarakat ini lebih milih perusahaan atau organisasi yang memiliki resiko terkait dengan lingkungan dan sosialnya rendah. Karena kalau ternyata resiko terkait dengan lingkungan dan sosialnya tinggi, ada ketidakpastian. Oh, kalau saya investasi di perusahaan A, kayaknya permasalahan lingkungannya besar, permasalahan sosialnya besar, ini akan terlalu rentan nih, terlalu rawan kalau saya berinvestasi di perusahaan tersebut. Ini harapannya dengan kita menyampaikan laporan keberlanjutan menjadi poin tambah untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan Bapak Ibu semuanya ketika melakukan pelaporan keberlanjutan. Terus pertanyaannya, apakah laporan keberlanjutan ini wajib atau tidak? Gitu kan. Nah, ini jawabannya adalah di POJK 51, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Nah, saat ini yang diwajibkan, yang baru diwajibkan adalah dari OJK nih. Kewajibannya baru untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Untuk perusahaan yang di luar itu belum diwajibkan. Jadi ya, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa untuk perusahaan di luar LJK atau lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik,
saat ini belum diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Namun ada beberapa klien kami yang mereka bukan LJK, mereka bukan emiten, dan mereka bukan perusahaan publik, tetap menyusun laporan keberlanjutan. Tujuannya tadi untuk mengukur, untuk mendisklosur atau mengungkapkan bahwa kami juga perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan, peduli terhadap faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, atau juga bisa meningkatkan ESG indeksnya, seperti itu. Nah, di dalam peraturan ini, di dalam pasal 10 dijelaskan bahwa LJK atau Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Ini yang sudah diwajibkan. Selanjutnya di pasal 10 juga, di bagian kedua, laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Nah, biasanya perusahaan publik, saya yakin sudah menyusun namanya laporan tahunan ya, atau annual report ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyusun laporan keberlanjutan, boleh saja digabung dengan laporan tahunan atau terpisah dari laporan tahunan. Jadi OJK memberikan kelonggaran, silahkan mau digabung atau mau dipisahkan, silahkan saja. Selanjutnya di ayat 3, laporan keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK setiap tahun, paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK. Nanti ada kewajibannya bertahap ya Bapak Ibu, tidak semua dalam waktu yang sama. Nanti ada tahapan-tahapan kewajibannya. Namun untuk batas waktu paling lambat pelaporan adalah 30 April di periode pelaporan, seperti itu. Selanjutnya di ayat keempat, dalam hal LJK, emiten, dan perusahaan publik menyampaikan laporan keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, maka laporan keberlanjutan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melaporkan kinerja dari 1 Januari 2020 sampai Desember 2020, maka pelaporan keberlanjutan ini wajib disampaikan maksimal 30 April di tahun 2021, seperti itu. Jadi laporannya di periode setelah kinerja tersebut. Kalau Bapak Ibu melaporkan 1 Januari 2019 sampai 30 Desember 2019, maka paling akhir pelaporannya adalah 30 April 2020. Ayat kelima, apabila batas waktu penyampaian laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka laporan keberlanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. Misalkan 30 Desembernya ternyata jatuh di hari Sabtu misalkan. Maka Bapak Ibu bisa melaporkan di hari Senin di bulan selanjutnya, berarti bulan Mei, seperti itu. Nah, di ayat ke-6, laporan keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kewajibannya bertahap. Tidak semua lembaga dalam satu waktu. Yang pertama, untuk kinerja tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Berarti ini pelaporannya di tahun 2020 ya, April tahun 2020. Ini sudah wajib untuk LJK berupa buku 3 dan buku 4 dan bank asing. Buku 3 dan buku 4 ini adalah bank umum dengan berdasarkan kegiatan usahanya. Ini nanti ditetapkan berdasarkan modal inti. Kalau buku 3 itu antara 5 sampai 30 triliun ya. Kalau buku 4 lebih dari 30 triliun. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek di peraturan terkait dengan modal inti. Yang kedua, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Ini untuk kinerjanya. Berarti dilaporkan di April 2021. Namun, ada surat edaran dari OJK karena terkait dengan pandemi COVID. Surat tersebut disampaikan kepada Asosiasi Emiten Indonesia. Untuk pelaporan periode 2020 ini boleh ditunda. Jadi nanti pelaporannya kembali di April 2022. Ini ada penundaan, ada relaksasi. Ini ya. Nah, untuk yang 1 Januari sampai 31 Desember 2020, untuk lembaga jasa keuangan berupa buku 1 dan buku 2. Buku 1 itu kalau modal intinya kurang dari 1 triliun ya. Buku 2 1 sampai 5 triliun.
Selain buku 1 dan buku 2, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, lembaga pembiayaan ekspor, dan lain sebagainya, itu yang masuk ke dalam lingkup untuk melaporkan laporan keberlanjutannya dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Yang ketiga, yaitu untuk kinerja 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti ini dilaporkan paling lambat adalah 30 April 2023. Untuk lembaga jasa keuangan berupa BPRKU 3, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan kegiatan usaha 3, termasuk BPRS ya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang memiliki modal inti yang setara BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan emiten dengan aset skala menengah. Itu berarti sudah wajib melaporkan di April 2023. Yang keempat, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Berarti ini untuk pelaporan di April 2025. Gitu kan. Ini untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2. Atau kalau tadi juga di poin C ini ada emiten, namun untuk emiten dengan skala menengah. Nah, kalau yang di poin ke D ini adalah emiten untuk skala kecil. Ini boleh melaporkan di tahun 2025. Dan yang terakhir, yaitu untuk kinerja tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit adalah 1 triliun rupiah. Ini adalah lembaga-lembaga yang sudah diwajibkan untuk melakukan laporan keberlanjutan. Kalau perusahaan Bapak Ibu semua masuk ke dalam daftar yang ada di sini, berarti sudah diwajibkan. Nanti tinggal Bapak Ibu memproses. Harusnya sudah atau belum. Kalau belum, berarti nanti Bapak Ibu harus menyiapkan datanya, data pendukungnya. Karena secara prinsip sebetulnya data yang diminta dalam laporan keberlanjutan adalah data 3 tahun. Namun dalam hal ternyata data yang disiapkan belum sampai 3 tahun, ternyata saya baru punya data 1 tahun nih Pak. Tapi sudah mau batas waktu untuk melaporkan, bagaimana? Itu Bapak Ibu bisa menggunakan data 1 tahun tersebut, namun harus diungkapkan, harus disclose, bahwa untuk data 3 tahunnya nanti akan dilaporkan di tahun keberapa, seperti itu. Ini untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya di ayat ke-7, dalam hal lembaga jasa keuangan sebagai dimaksud pada ayat 1 juga merupakan emiten atau perusahaan publik, maka kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan pertama kali disampaikan oleh LJK untuk periode laporan keberlanjutan yang lebih paling awal. Misalkan ternyata Bapak Ibu LJK-nya ini emiten dan perusahaan publik juga, maka harus menggunakan kewajiban yang paling cepat tuh yang mana sih? Yang lebih awal tuh yang mana? Kita masuk dalam kategori yang mana? Dan kewajiban yang paling awal itu yang mana? Maka periodenya mengikuti periode tersebut. Ayat ke-8, laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disusun dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah diwajibkan dalam OJK 51 tersebut, maka untuk susunan laporannya atau format laporannya wajib mengikuti lampiran 2 yang ada di dalam POJK 51. Ini, kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori lembaga jasa keuangan yang tadi dijelaskan dalam POJK 51. Namun dalam hal ternyata Bapak Ibu nggak diwajibkan nih dalam POJK 51, tapi perusahaan kami ingin menyusun laporan keberlanjutan Pak. Apakah harus mengikuti POJK 51? Boleh saja mengikuti POJK 51 atau mengikuti standar lain yang ditetapkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Nanti ada beberapa standar yang menetapkan format laporan keberlanjutan. Salah satunya adalah JRI tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kemana penyampaian laporan keberlanjutan? Ini ada dijelaskan di dalam pasal 11, bahwa rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan secara luring atau offline kepada OJK. Ini nanti masing-masing nih, kalau perusahaan Bapak Ibu merupakan LJK berupa bank, maka pelaporannya ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi bank yang berkantor pusat atau memiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah provinsi daerah ibu kota Jakarta. Dan selanjutnya,
Poin B, bagi LJK berupa perusahaan efek, emiten yang bukan merupakan LJK, dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait. Poin C, bagi LJK berupa perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, dan lain sebagainya, ini ditujukan kepada Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank. Ini semuanya ada di OJK ya. Dan yang keempat adalah bagi lembaga jasa keuangan lainnya ditujukan kepada departemen yang mengawasi masing-masing lembaga jasa keuangan lainnya. Ini kalau Bapak Ibu nanti mau menyampaikan laporan keberlanjutannya. Selanjutnya kita juga diminta untuk melakukan publikasi laporan keberlanjutan. Bapak Ibu kalau mau lihat contoh laporan keberlanjutan yang sudah menyusun, Bapak Ibu tinggal cari nih di Google. Laporan keberlanjutan, nanti akan muncul laporan keberlanjutannya PGN, laporan keberlanjutannya Pertamina dan lain sebagainya, itu kan. Nah, ini pasal 12 ayat 1, LJK, emiten dan perusahaan publik wajib mempublikasikan laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1. Jadi laporan yang sudah Bapak Ibu susun wajib dipublikasi, gitu kan. Wajib dipublikasi. Nah, ini publikasinya itu wajib dilakukan melalui web LJK, emiten dan perusahaan publik paling lambat pada tanggal 30 April tanggal 30 April tahun berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyusun laporan keberlanjutan wajib dipublikasikan bisa menggunakan web yang ada di Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, bagi lembaga jasa keuangan yang belum memiliki situs web, maka laporan keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak. Ini kalau ternyata perusahaan Bapak Ibu sudah diwajibkan nih menyusun laporan keberlanjutan, tapi kami nggak punya web, terus bagaimana publikasinya? Ini bisa melalui media cetak atau media pengumuman lainnya yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Ini terkait dengan publikasi laporan. Selanjutnya format laporan. Tadi saya sampaikan ketika perusahaan Bapak Ibu semuanya masuk dalam lingkup yang sudah diwajibkan dalam peraturan POJK 51 tahun 2017, maka formatnya harus mengikuti lampiran 2 POJK 51 tahun 2017. Namun dalam hal ternyata Bapak Ibu mengintegrasikan antara POJK 51 dengan standar lainnya, itu boleh-boleh saja. Namun nanti harus diungkapkan bahwa laporan ini mengacu ke lampiran 2 POJK 51 dan standar apa nih, gitu kan. Nah, yang umum biasanya yang digunakan adalah menggunakan standar GRI tadi, Global Reporting Initiative Standard ya. Ini adalah badan yang menetapkan format untuk laporan keberlanjutan. Atau standar lainnya, kalau standar lainnya bisa menggunakan SASB, Dow Jones, dan lain sebagainya. Cuma yang paling familiar di Indonesia kebanyakan menggunakan GRI ini. Nah, kita masuk ke format yang ditetapkan berdasarkan POJK 51 yang tadi saya sampaikan ada di dalam lampiran 2. Nah, ini laporan keberlanjutan harus memuat informasi paling sedikit. Yang pertama adalah penjelasan strategi keberlanjutannya. Apa strategi keberlanjutan perusahaan Bapak Ibu semuanya, gitu kan? Dan apa yang ingin dicapai dari strategi keberlanjutan tersebut, itu harus dijelaskan di dalam laporan keberlanjutan. Yang kedua, ikhtisar aspek keberlanjutan terkait dengan data-data ekonominya, data-data pendapatan, data-data sosial, data-data lingkungan, berapa jumlah limbah yang dihasilkan, berapa energi yang dikurangi, gitu kan, berapa penggunaan energi yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Itu harus diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan. Yang poin C adalah profil singkat LJK. Profil singkat LJK, emiten dan perusahaan publiknya. Siapa nih nama perusahaannya apa? Kalau ternyata Bapak Ibu holding memiliki beberapa entitas anak, misalkan atau anak perusahaan, ini wajib dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan tersebut. Disampaikan data-datanya, data-datanya meliputi data-data dari entitas anak dan lain sebagainya. Terus yang keempat, penjelasan direksi. Ini juga harus ada sambutan direksi di dalam laporan keberlanjutan. Jadi direksi harus memberikan sambutan di dalam laporan keberlanjutan. Apa dukungan yang dilakukan oleh direksi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, dan apa yang dilakukan oleh direksi untuk mendukung transparansi dari laporan keberlanjutan tersebut. Ini juga harus disampaikan. Terus yang selanjutnya, keenam adalah kinerja keberlanjutan organisasi. Kalau tadi di poin B itu adalah ikhtisar terkait dengan data-datanya, nanti di poin
F ini adalah kinerjanya secara detailnya, beserta dengan permasalahan-permasalahan positif dan negatifnya apa saja, itu juga harus disampaikan. Selanjutnya yang ketujuh, ini dalam laporan keberlanjutan harus ada verifikasi tertulis dari pihak independen, ini jika ada. Kalau ternyata Bapak Ibu laporan keberlanjutannya disertifikasi atau diverifikasi menggunakan lembaga assurance misalkan. Kalau di Indonesia lembaga assurance contohnya adalah NCSR, SGS Indonesia juga kalau nggak salah udah mulai menyediakan jasa untuk verifikasi atau assurance laporan keberlanjutan, Karisman Consulting dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti Bapak bisa menggunakan jasa-jasa dari pihak tersebut untuk memverifikasi apakah sudah oke atau belum nih laporan keberlanjutannya. Atau misalkan sudah sesuai belum nih dengan standar JRI dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan lembaga assurance. Terus selanjutnya di poin H adalah lembar umpan balik atau feedback untuk membaca. Jadi nanti harus ada form untuk menyediakan barangkali ada masukan-masukan dari para pembaca terhadap laporan keberlanjutan yang dipublikasikan. Nah, yang terakhir, ketika di periode pelaporan sebelumnya ada tanggapan, ada umpan balik dari pihak-pihak berkepentingan, misalkan ada masukan atau apapun, maka di laporan periode tersebut juga harus memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan tersebut atau terhadap umpan balik tersebut. Ini format laporan yang ditetapkan oleh POJK 51 tahun 2017. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu memilih standar GRI, Pak, saya tidak diwajibkan oleh OJK untuk melaporkan, tapi saya mau melaporkan laporan keberlanjutan menggunakan standar GRI. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini kalau GRI ini ada beberapa format penyusunannya, gitu kan? Ada dasar untuk penyusunan laporan keberlanjutan, nanti ada kode-kodenya, ada GRI 101, terus ada JRI 102 ini untuk pengungkapan umum, dan ada JRI 103 untuk pendekatan manajemen dalam melaporkan setiap topik yang material. Nah, di bawah ini ada JRI 200, JRI 300, JRI 400, ini adalah kelompok dari masing-masing topik material. Jadi nanti ada ekonomi apa saja, lingkungan apa saja, sosial apa saja, itu ada standar untuk pelaporannya menggunakan JRI tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengikuti standar JRI, semua topik yang ada di dalam JRI harus dilaporkan? Nah, ini tidak semuanya ya Bapak Ibu ya. Tergantung nanti Bapak Ibu memilih, apakah memilih yang core, atau memilih yang inti, atau memilih yang komprehensif secara keseluruhan. Kalaupun memilih yang komprehensif, nanti tidak semua elemen yang ada di dalam ekonomi, lingkungan, dan sosial semuanya harus dilaporkan. Nanti tergantung apakah topik tersebut material buat perusahaan Bapak Ibu atau tidak, gitu kan. Jadi nanti dalam penyetapan laporan keberlanjutan, kita harus menentukan topik yang material buat organisasi. Nanti ada beberapa pendekatan. Jadi kita memberikan dampak terhadap apa, terus kita melakukan penilaian apa resikonya besar atau kecil. Nah, ini biasanya resiko-resiko yang besar ini yang dijadikan sebagai topik material tersebut. Nah, ini topik-topik spesifik yang ada di dalam JRI ya. Dari ekonomi ini ada 7 terkait dengan indikator ekonomi yang ditetapkan standarnya oleh JRI, ada performa ekonomi, ada pasar, terus ada dampak ekonomi dan lain sebagainya. Terkait lingkungan ini juga ada 8, ada material, ada energi, ada air, ada biodiversity, ada emisi dan lain sebagainya. Terkait dengan aspek sosial, ini juga ada 19 standar yang ditetapkan untuk bisa melaporkan kinerja sosial organisasi. Ini standar JRI yang ditetapkan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan organisasi. Nah, ini caranya ketika Bapak Ibu menggunakan standar JRI, Bapak Ibu harus memilih, gitu kan. Memilih apakah laporannya melaporkan yang inti-inti saja atau komprehensif. Kalau inti-inti saja, nanti Bapak Ibu tinggal membuka nih JRI yang 102, di sana ada logo bulat ya. Biasanya ada tulisannya core gitu kan. Berarti kalau di situ core berarti itu saja yang dilaporkan atau yang di-disclose di dalam laporan keberlanjutan Bapak Ibu semuanya. Namun ketika Bapak Ibu memilih yang komprehensif, maka untuk yang JRI 102 ini semuanya wajib dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan, kalau Bapak Ibu memilih komprehensif.
Dan Bapak Ibu ketika menetapkan, oh saya memilih yang core atau saya memilih komprehensif, nah itu wajib disampaikan di dalam laporan keberlanjutannya. Misalkan perusahaan PT ABC dalam melaporkan laporan keberlanjutannya menggunakan standar JRE yang core atau yang inti, nah itu harus disampaikan di dalam laporan keberlanjutan. Nah, setelah kita menetapkan mau yang core atau yang komprehensif, kita memilih nih topik-topik yang material buat organisasi. Karena tidak semua indikator yang ada di dalam 3 kelompok ini semuanya harus dilaporkan. Pastinya yang berkaitan atau yang berdampak besar dari organisasi tersebut atau topik yang material. Nanti bisa dipilih. Kalau menggunakan core, Bapak Ibu bisa memilih salah satu pengungkapan data yang ada di dalam topik material tersebut. Namun kalau memilih komprehensif, maka ketika ternyata Bapak Ibu usahanya memberikan dampak terhadap air misalkan, maka nanti poin-poin pengungkapan yang ada di dalam air tersebut semuanya harus dilaporkan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini materi yang terakhir terkait dengan prinsip laporan keberlanjutan. Ini juga menggunakan standar JRI. Ini prinsipnya dibagi menjadi 2, ada prinsip untuk menentukan isi laporan dan ada prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Prinsip untuk menentukan isi laporan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah inklusivitas pemangku kepentingan, yang kedua konteks keberlanjutan, yang ketiga materialitas, dan yang keempat adalah kelengkapan. Kalau untuk prinsip pelaporan yang menentukan kualitas laporan, ini dibagi menjadi 6 ya Bapak Ibu ya. Pertama akurasi, yang kedua keseimbangan, ketiga kejelasan, yang keempat keterbandingan, kelima keandalan, dan ketepatan waktu. Yang pertama, terkait dengan prinsip untuk menentukan isi laporan, yaitu inklusivitas pemangku kepentingan. Di sini dimintakan bahwa organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya. Siapa pemangku kepentingan atau siapa pihak berkepentingan? Pihak berkepentingan adalah pihak yang terdampak dari kegiatan kita atau memberikan dampak pada kegiatan kita. Atau yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan kita. Maka itu disebut sebagai pihak yang berkepentingan. Nah, kita harus mengidentifikasi nih siapa saja pihak tersebut dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor atau perusahaan Bapak Ibu yang mau melaporkan telah menanggapi harapan dan kepentingannya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan laporan keberlanjutan, Bapak Ibu harus mengidentifikasi apa saja kebutuhan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konteks keberlanjutannya organisasi. Nah, ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nanti harapannya laporan tersebut betul-betul mengakomodir kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, laporan harus menjelaskan konteks keberlanjutannya. Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas, yang lebih makro, gitu kan. Bukan hanya detail-detail yang kecil. Ketika Bapak Ibu ternyata perusahaannya holding, ya berarti untuk semua entitas anak yang di bawah perusahaan Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, prinsip materialitas. Itu laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor. Jadi ketika Bapak Ibu perusahaannya memiliki dampak yang signifikan terkait dengan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, maka harus menjadi topik yang material. Atau untuk memiliki topik material juga bisa mempertimbangkan dari kebutuhan harapan pihak berkepentingan. Di poin 1.3.2 ini, secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan. Selanjutnya prinsip yang keempat itu terkait dengan kelengkapan ya. Terkait dengan kelengkapan, laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode laporan. Jadi semakin data yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan semakin lengkap, ini dapat membuat laporan keberlanjutan lebih powerful, sehingga para pemangku kepentingan bisa betul-betul melihat, oh kinerjanya memang sangat bagus nih, datanya cukup lengkap, programnya juga sangat bagus. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai indikator untuk kelengkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, yang kelima adalah prinsip akurasi. Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Dan yang terakhir keseimbangan nih, tadi saya sampaikan, yang dilaporkan jangan hanya yang positif-positif saja.
Yang negatif pun juga harus dilaporkan. Ini juga menjadi prinsip keseimbangan. Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan penilaian yang beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Ini prinsip-prinsip untuk menentukan isi laporan. Yang terakhir, prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Kalau tadi isi laporannya, kalau ini kualitas laporannya. Mohon maaf. Ini ada yang... Mohon maaf, tadi untuk akurasi dan keseimbangan itu bagian dari kualitas ya, bukan terkait dengan isi. Jadi mulai dari poin 5 sampai 10 ini prinsip untuk kualitas laporan. Tadi akurasi sama keseimbangan sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, prinsip untuk menentukan kualitas laporan adalah kejelasan. Organisasi pelapor harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Jadi datanya harus jelas, indikatornya harus jelas. Ketika Bapak Ibu, oh, kita sudah berhasil mengurangi penggunaan air per berapa, datanya, indikatornya apa, itu harus jelas. Jangan sampai datanya bias, gitu kan. Terus selanjutnya keterbandingan. Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. Tadi saya sampaikan idealnya data yang dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan adalah 3 tahun nih, data 3 tahun. Sehingga ketika Bapak Ibu melaporkan periode-periode berikutnya, data-data yang sebelumnya juga masih terlaporkan. Ini untuk prinsip yang keempat ini keterbandingan. Jadi data sebelumnya berapa sih? Di tahun ini berapa sih kinerjanya? Ini menjadi prinsip keterbandingan. Terus selanjutnya adalah keandalan. Organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dengan cara yang dapat diperiksa, serta memilih kualitas dan marginalitas informasi. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Organisasi pelapor harus melapor secara rutin. Tadi saya disampaikan bahwa di peraturannya OJK sudah mewajibkan ketika Bapak Ibu diminta sudah mulai melaporkan di April 2020, berarti harapannya setiap tahun ini dilaporkan. Ini ketepatan waktu menjadi prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Nah ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan manfaat dan fungsi laporan keberlanjutan. Harapannya dengan materi yang kami sampaikan, Bapak Ibu sudah mulai mengenal apa sebetulnya laporan keberlanjutan, apakah sudah diwajibkan atau belum, dan kalaupun perusahaan Bapak Ibu tidak diwajibkan ketika menyusun laporan keberlanjutan, apa fungsinya dan lain sebagainya, harapannya bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom chat, atau mungkin kalau waktunya terbatas, Bapak Ibu juga bisa WA kepada saya. Ini ada nomor handphone saya, ada email saya jika ingin bertanya terkait dengan laporan keberlanjutan. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.